Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya mau berikan tema yaitu dari stranger to family. Daripada orang asing, orang yang tidak dikenal, orang yang saya yakin bahwa juga orang yang mungkin di luar Tuhan. Dan Tuhan bawa kita menjadi keluarga. Keluarga di dalam Tuhan. Jadi saya memberikan tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah stranger to family. Oke, kita akan lihat dalam Efesus 2, yaitu Efesus 2 ayat yang ke-11. Saya akan baca dari 11 sampai ini menjadi teks firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu 11 sampai ke 18. Saya akan bacakan, saudara simak, saudara boleh cek di handphone saudara, di Alkitab saudara. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah dan yang dikerjakan oleh tangan manusia. Saya baca ayat yang sama, yaitu dalam bahasa Indonesia masa kini, kita boleh paham apa maksud ayat 11 ini. Saudara-saudara yang bukan orang Yahudi, ingatlah kepada keadaanmu pada waktu dahulu, kalian disebut orang yang tak bersunat oleh orang Yahudi yang mengaku diri disunat. Yang maksudnya yang sudah mendapat tanda yang dibuat manusia pada tubuh mereka. Ini adalah Efesus 2, ini tulisan surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Pada jemaat di Efesus. Nah, kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, kita tidak boleh baca begitu saja. Kita perlu mengerti siapa yang menulis, tujuan kenapa ayat ini ditulis, dan ayat ini kepada siapa? Kita baca Alkitab itu sangat penting juga. Kita belajar tentang ini, kita belajar sejarahnya, kita belajar apa sih maksud surat ini ditulis kepada yang saat ini, pada kita yang sedang membaca pada saat ini. Dan kita belajar bahwa ini surat ditulis oleh Paulus kepada gereja Efesus. Sebab itu kita di dalam Alkitab terjemah di Perjanjian Baru kita ada Efesus, ada Korintus, ada Roma. Itu artinya bukan sekadar nama, tetapi kepada tujuan di mana surat ini diberikan. Nah, Efesus ini diberikan kepada, surat ini dituliskan kepada gereja Efesus. Nah, Efesus itu zaman sekarang masih ada di zaman sekarang, yaitu tempat di Turki. Saudara kalau search zaman sekarang Efesus ada tempat namanya di Turki, di negara Turki. Nah, Efesus adalah sebuah bandar pelabuhan yang sangat penting. Sebuah bandar yang wilayah jajahan Rom yang sangat penting karena di situ ada pelabuhan yang besar. Dan di Efesus juga ada kuil dewa, namanya dewa Artemis, yaitu dewa Diana, biasanya ada orang sebut dewa Diana, dari Artemis. Nah, kuil ini adalah salah satu seven wonder of the world. 7, bahasa Melayu seven wonder of the world. Kan biasanya salah satu seven wonder of the world itu Great Wall China, di Great Wall China. Ini salah satu keajaiban dunia, arsitek keajaiban dunia. Jadi dalam 7 di salah satunya. Jadi kuil Artemis adalah salah satu yang amaze, yang sangat luar biasa. Saudara boleh kalau cuti pergi Turki, saudara boleh pergi melihat tempat ini. Nah, di Efesus yang menjadi Kristen, kita boleh lihat pelayanan misi Paulus di saat itu di Kisah Para Rasul 19 ayat 1. Saya baca, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Jadi di dalam penginjilan Paulus, dia sampai ke Efesus. Nah, di situ dia bukan sekadar menginjil kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga di situ ada banyak orang non-Yahudi yang menjadi anak Tuhan. Nah,
Jadi pelayanan Paulus begitu luar biasa, diberkati Tuhan, begitu banyak jiwa menjadi percaya kepada Yesus. Nah, sangat unik bahwa gereja di Efesus adalah terdiri daripada jemaat orang Yahudi dan jemaat orang non-Yahudi. Ya, jadi boleh paham. Kenapa saya cakap sangat penting kita mengerti tentang ini? Karena ada sebuah konflik, ada sebuah perpecahan terjadi. Nah, ada satu kelompok orang Yahudi, dia berkata kepada orang-orang yang non-Yahudi, orang Yunani, orang Itali, orang yang menjadi percaya, menjadi Kristen, percaya pada Yesus. Mereka berkata bahwa untuk kamu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kamu perlu sunat. Jadi kamu perlu sunatkan diri kamu. Ya, laki-laki kamu harus sunat supaya kamu menjadi orang Kristen yang rohani, menjadi orang Kristen yang betul-betul percaya dengan Tuhan. Sebab itu kenapa awal tadi kita baca bahwa ada Paulus menuliskan kepada Efesus bahwa kamu yang dahulu bukan Yahudi, ya, yang disebut orang yang tidak bersunat, mereka yang dirinya yang kata bahwa mereka bersunat. Jadi artinya kita lihat di Efesus 1 ayat 2, di situ ada perpecahan, ada pergaduhan besar bahwa orang Yahudi tidak terima orang percaya yang bukan non-Yahudi, yang mereka yang tak bersunat. Kamu harus sunat sebelum kamu masuk ke gereja. Tetapi ini teguran kepada orang Yahudi bahwa kamu jangan macam itu. Bahwa di dalam Tuhan, di dalam Kristus tidak ada lagi namanya hukum Taurat. Sudah digenapi hukum Taurat. Kita lanjut, kita baca ayat yang ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah apa? Menjadi dekat. Menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita berhenti di situ bahwa kita tanpa Yesus, tanpa Kristus, di situ catatkan bahwa yang pertama adalah tidak termasuk. Kita di luar Tuhan, kita di luar kita menjadi anak Tuhan. Kalau kita belum mengenal nama Yesus, kalau kita belum menerima Yesus dalam kehidupan kita, kalau kita belum mengaku, kita membuka hati kita di dalam Yesus, kita tidak termasuk. Firman Tuhan katakan bahwa keluarga Israel dalam arti bahasa lain adalah kamu bukan orang pilihan Tuhan. Jadi kita bersyukur kita menjadi anak Tuhan. Amen. Kenapa? Kalau kita percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Amen. Bahkan ada ayat firman Tuhan katakan bahwa bukan engkau memilih aku, tetapi apa? Aku memilih engkau. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah memilih kita. Ya, melalui apa? Melalui apa? Melalui kita percaya, melalui kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa ada berkat yang luar biasa kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amen. Kenapa? Kalau kita orang-orang pilihan Tuhan, berarti Tuhan dapat memakai hidup kita menjadi berkat. Amen. Tuhan dapat memakai hidup kita menjadi terang dan garam. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kita orang yang pilihan Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang punya potensi. Betul tidak? Kita punya potensi. Kenapa? Kalau di luar Tuhan, kalau di luar Yesus, ya tidak ada potensi. Di luar Yesus, ya hidup kita biasa-biasa saja. Di luar Tuhan, hidup kita tiada makna. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita memberikan hidup kita di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang termasuk dalam pilihan Tuhan. Amen. Katakan orang kiri kanan, ada potensi dalam hidup kamu ya. Jangan pandang diri kita rendah, jangan pandang diri kita, oh saya ini tiada apa-apanya.
Tapi kita ada potensi di dalam Tuhan. Kita adalah di dalam Kristus, kita adalah termasuk adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Berikutnya, di luar Kristus, tanpa Kristus, di situ dia katakan tidak mendapat bagian. Bagian apa? Yaitu janji-janji Tuhan. Kalau kita hidup di luar Tuhan, kalau kita hidup di luar Kristus, kita tidak dapat janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa lagi? Wow, janji Tuhan di Yeremia katakan bahwa aku merencanakan rencana yang baik di dalam kehidupan engkau. Betul tidak? Bahwa kita mendapat bagian janji Tuhan. Janji Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau. Amen. Aku akan menyertai engkau. Janji Tuhan apa? Ada di Yohanes katakan bahwa tinggallah di dalam aku. Kalau kita tinggal dalam aku dan engkau dapat berbuah. Sebab itu luar biasa bahwa kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berkat. Janji daripada Tuhan. Ya, orang boleh kerja keras. Ya, orang boleh mereka banting tulang, mereka tidak ada cuti. Mereka boleh kaya, boleh. Karena apa? Melalui kerja keras. Ya, mereka boleh kaya. Tetapi untuk menikmatinya, ini adalah anugerah daripada Tuhan. Betul tidak? Ya, berapa banyak orang di luar sana dari masa mudanya dia kerja begitu keras, dia banting tulang, dia tidak ambil cuti, dia bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya dan sampai dia sudah tua, dia katakan akhirnya saya boleh retire. Tapi apa yang terjadi? Dia mulai jatuh sakit. Ya kan, dia mulai jatuh sakit, dia mulai masuk hospital dan semua duit simpanan dia, semua duit yang dia kerja masa mudanya, semuanya habis untuk bayar dokter, untuk bayar rumah sakit. Wow, begitu tragedi betul hidupnya bahwa tidak dapat menikmati hasil kerja kerasnya. Tetapi kita anak Tuhan, tapi kita anak orang yang percaya, bagi kita yang mengenal Tuhan, memberikan hidup kita di dalam Tuhan, kita mendapat bagian janji Tuhan. Amin. Kita dapat menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dapat menikmati keluarga bersama dengan keluarga. Itu bukankah itu berkat? Berkat itu bukan sekadar hanya duit, hanya nomor di dalam kehidupan kita. Tetapi berkat juga adalah kita dapat menikmati. Kita dapat kesehatan. Ya, kita ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bukankah itu adalah berkat di dalam kehidupan kita? Amin. Jangan kita hanya membatasi Tuhan hanya sekadar keuangan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya membatasi pekerjaan Tuhan berdasarkan nomor dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat perkara yang lain. Ada cara lain yang Tuhan dapat memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa di luar Tuhan tidak mendapat bagian yang dijanjikan, yang berkat Tuhan. Dan yang berikutnya di luar Tuhan, tanpa pengharapan. Wow, tanpa pengharapan. There's no hope. Begitu banyak orang di luar sana katakan, tahun depan mungkin terjadi ini. Ya, tahun depan mungkin ada inflasi, tahun depan mungkin ada masalah ekonomi, ya, dalam keadaan yang banjir, ya, climate change, ya, cuaca semakin buruk, ya, tidak ada pengharapan, ya, dunia sudah mau kiamat dan sebagainya. Ya, kalau orang tanpa pengharapan, dia menjadi orang yang pesimis, ya. Dia menjadi orang yang kalau dia tinggal terus, dia menjadi depressed, dia menjadi stres, dia depressed, akhirnya apa? Jadi orang gila. Betul tidak? Orang gila itu apa? Orang yang tak ada harapan lagi, orang tidak punya pengharapan. Ya, hidupnya sudahlah. Mau jadi apa, jadi apalah. Ya, sudahlah, saya tidak peduli lagi apa tentang hidup saya. Tapi bagi kita yang di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Amen. Masih ada harapan, masih ada hope dalam kehidupan kita. Harapan kita bukan kepada diri kita. Sebab itu kita mudah kecewa, ya. Sebab itu kita mudah putus asa, mungkin kita mudah menyalahkan diri kita. Kenapa? Kita selalu meletakkan harapan kepada
diri kita. Harapan kita bukan kepada orang tua kita. Harapan kita bukan kepada manusia. Harapan kita bukan kepada kerajaan. Tetapi harapan kita adalah di dalam Tuhan. Amen. Harapan kita adalah di dalam Tuhan. Sebab itu harapan kalau kita letakkan di dalam Tuhan, harapan kita tidak pernah digoyahkan. Walaupun ada problem, ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, kita katakan masih ada harapan. Ya, masih ada harapan, masih ada jalan keluar, masih ada penyelesaian dalam masalah kehidupan kita. Di saat kita sakit penyakit, kita percaya bahwa Tuhan masih sanggup menyembuhkan kita. Jadi sangat sedih ya orang yang di luar Tuhan, ya tidak termasuk dalam pilihan Tuhan, tidak mendapat bagian janji Tuhan, ya tidak tanpa pengharapan. Karena apa? Karena ada jarak antara dia dengan Tuhan. Antara dia dengan Tuhan, kalau hanya mengandalkan kebaikan kita. Oh, saya orang baik sebab itu saya dekat dengan Tuhan. Oh, belum tentu saudara. Belum tentu orang baik itu orang yang dekat dengan Tuhan. Oh, karena saya banyak berbuat amal. Tapi firman Tuhan katakan hanya melalui darah Kristus lah. Ya, yang kita yang jauh. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan berapa kali kita datang ke gereja. Ya, bukan berapa jabatan atau pelayanan yang kita punya. Tetapi melalui Kristus. Ini semuanya karena anugerah Tuhan. Amen. Karena kita ada Alkitab berkata bahwa setiap manusia lahir berdosa. Ya, bahkan ada firman Tuhan katakan bahwa orang itu kalau tidak mengaku berkata bahwa dirinya tidak ada dosa, orang itu sudah menipu dirinya sendiri. Bahwa setiap manusia lahir berdosa, setiap manusia berdosa. Ya, walaupun bayi yang lahir berdosa, kenapa? Adam dan Hawa, sejak Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa, setiap keturunannya punya niat, keinginan untuk berdosa. Kalau kita perhatikan anak-anak kita, perhatikan kita yang masih kecil, kita tidak perlu ajar mereka tipu, betul tidak? Kita tidak perlu ajar anak kecil untuk marah-marah, ya kita tidak perlu ajar mereka buat jahat. Kenapa? Dalam insting kita, dalam DNA kita ada namanya ya dosa. Tetapi oleh darah Kristus lah, darah Kristus melalui kematian Yesus lah, kita didekat kepada Tuhan. Amen. Kita dipulihkan, hidup kita ditebus di dalam Tuhan. Bukan kebaikan kita, bukan karena saya anak pastor. Ya, berarti orang ini dekat dengan Tuhan. Tapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Saya bacakan bahwa tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh, begitu jauh, ada jarak yang begitu jauh antara kita dengan Tuhan, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amen. Begitu luar biasanya. Di hari bulan Desember ini kita merayakan namanya Christmas. Bahwa Tuhan tidak menunggu manusia untuk datang dekat kepada Dia. Bahkan Tuhan memberikan anak yang tunggal. Datang ke dunia ini, menjadi manusia. Itu bukankah itu sebuah planning Tuhan, kehendak Tuhan, bahwa Dia ingin dekat dengan kita. Kalau Dia Tuhan yang garang, kalau Dia Tuhan yang, saya Tuhan, saya tidak peduli apa yang kamu lakukan. Dia adalah Tuhan yang pasif, tetapi ini Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia melakukan sesuatu. How I can make myself closer to you. Bagaimana saya boleh anak-anak manusia yang sudah saya ciptakan dapat lebih dekat dengan saya. Dengan kelahiran Tuhan, kelahiran Yesus di dunia ini.
Kita lihat bahwa Yesus, pelayanan Yesus begitu humble. Ya, begitu rendah hati. Dia tidak lahir di istana. Dia tidak lahir di tempat yang terkenal. Dia lahir di Bethlehem, di kota yang sangat kecil. Pekan yang tak ada famous apapun. Di kandang domba. Mau berapa rendah lagi maruah ya seseorang, orang kita saja lahir di hospital, kita saja lahir ya paling rendah tuh di rumah lah, betul tidak, lahir di rumah. Tetapi ini lahir di kandang domba, tempat binatang tinggal, tempat binatang tidur. Berapa rendah lagi seorang manusia lahir, tapi dia datang di tempat yang paling rendah. Untuk apa? Orang yang rendah dapat dekat dengan dia. Amen. Orang yang hina dapat dekat dengan dia. That's amazing. Begitu luar biasa. Bahkan dia dipanggil, nama panggilan dia apa? Immanuel. Apa maksud Immanuel? Dia berserta dengan kita. Jadi kerinduan Tuhan adalah ingin dekat dengan kita. Dia bukan Tuhan yang garang. Dia tunggu kita buat salah. Bila Wilson buat salah. Itu dia buat salah, dia rotan. Dia hukum. Dia hukum saya, dia rotan saya, dia marah saya. Itulah kamu buat dosa. No. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Seringkali kita lakukan dosa, kita lakukan kesalahan. Bukan Tuhan jauh daripada kita, tetapi kita menjauh diri kita daripada Tuhan. Sebab itu kita perlu cepat berbalik dengan Tuhan. Cepat kembali dengan Tuhan. Ada kesalahan kecil apapun, kita katakan Tuhan, minta ampun ya. Kalau saya drive, macam orang gila. Ya. Tuhan minta ampun ya, tiba-tiba saya emosi ya karena orang lain, waduh kenapa saya emosi, marah-marah ya, Tuhan ampunilah saya ya. Kita cepat-cepat kita kembali dengan Tuhan, kita jangan berdiam diri, kita jangan tunggu saya senanglah, tunggu saya free time lah baru saya minta maaf dengan Tuhan. Tidak, kita kalau begitu hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita cepat-cepat kembali dengan Tuhan. Amen. Semakin kita lama tunda, semakin kita menjauh diri kita daripada Tuhan. Bahkan pernah tak kita sampaikan kepada Tuhan keinginan hati kita? Ya. Pernahkah kita sampaikan pada Tuhan perasaan hidup kita? Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, semua ini kita dapat bicara dengan Tuhan. Tuhan, sudah mau Christmas nih Tuhan. Saya punya gaji sudah habis, ya bayar bill. Tapi kan Christmas ini tentang hadiah Tuhan. Saya mau hadiah spesial untuk saya. Tidak salah kita sampaikan ini, ya kan? Kita sampaikan ini, Tuhan ada hair dryer Dyson yang saya selama ini sudah lama tengok ya. Tuhan, saya betul-betul maulah hair dryer Dyson itu. Tidak salah ya kan, kita firman Tuhan katakan mintalah apa? Akan diberi. Betul tidak? Saya bukan cakap ini saya minta hair dryer Dyson. Ini cuma contoh saja ya. Cuma contoh. Wah, Tuhan ada vacuum yang bagus. Tuhan yang saya mau sama ini ya. Kita sampaikan keinginan hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Kita ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Betul tidak? Saat saya single ya, saya single. Saya punya kerinduan, saya sampaikan Tuhan isi hati saya. Tuhan, saya mau girlfriend. Kadang kita bilang, saya mau girlfriend, saya mau boyfriend. Tapi berhenti sampai situ. Kita tidak lanjut. Girlfriend seperti apa? Boyfriend seperti apa? Tuhan, saya mau girlfriend. Dia seorang yang sangat pandai. Dia seorang yang dapat berpikir berbeza dengan saya. Dia dapat berpikir bahwa berbeza dengan saya, dia dapat memenuhi apa yang saya tidak punya. Ya, dia dapat melihat apa yang saya tidak lihat. Akhirnya Tuhan berikan, ya Tuhan berikan saya girlfriend yang begitu luar biasa.
Kadang-kadang sampai saya pun rendah hati ya. Rendah hati pula. Rendah diri. Maukah dia pilih saya? Ya saya bangga sedikit lah. Girlfriend saya di sekolah di University Harvard. Dia ambil master di University Harvard. Dia seorang terapis. Setiap kali saya khotbah, setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya tanya girlfriend saya, what do you think? Listen, stranger people tuh kurang bagus title-nya. Kamu harus tukar stranger to family. Oh, ya kak? Iya. Jadi saudara, saya diberkati ya, hidup saya diberkati bahwa ada kehadiran dia, saya dapat berpikir pelayanan lebih luas lagi. Ya kadang-kadang kita harus sampaikan juga keinginan hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Kita dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kita sampaikan perasaan kita. Mungkin kita dilukai oleh orang lain. Mungkin kita rasa sendiri. Ya saya sendiri di rumah ya kan. Saya habiskan masa saya, banyak masa saya bukan nonton TV, nonton movie. Saya habiskan masa saya bersekutu dengan Tuhan. Berdoa, saya ambil puasa. Tuhan, apa kehendak Engkau bagi hidup saya? Apa kehendak Engkau bagi pelayanan di tempat ini? Apa yang firman Tuhan yang ingin Engkau sampaikan? Jadi kita begitu dekat. Kita tidak lagi jauh dengan Tuhan. Kenapa? Melalui darah Kristus kita dekat kepada Tuhan. Kita dapat akses, kita dapat masuk di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Melalui darah Yesus, melalui kematian Tuhan Yesus. Amen. Katakan orang kiri kanan, kamu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, kamu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya pastor yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kamu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Asal kamu percaya kepada Tuhan. Asal kamu berikan hidup kamu kepada Tuhan. Berikutnya. Karena dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Jadi orang Yahudi, orang non-Yahudi. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya Yesus, kematian Yesus sebagai manusia itu telah membatalkan apa? Hukum Taurat. Jadi kita tidak perlu sunat, kita tidak perlu lagi bakar persembahan korban, ya kita tidak perlu lagi ikut peraturan-peraturan perjanjian lama dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, kalau kita ikut hukum Taurat, kita tak boleh makan babi. Ya, kita tak boleh makan biawak. Ya, karena itu dalam hukum Taurat. Tetapi karena kematian Yesus, dia sedang membatalkannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Wow, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita bukan lagi musuh dengan Tuhan. Ya, kalau kita di luar Tuhan, kita bukan orang percaya Yesus, kita adalah musuh Tuhan. Kita bukan orang pilihan Tuhan. Tetapi kalau kita memberikan hidup kita dengan Tuhan, kita adalah anaknya. Amen. Kita bukan lagi musuh Tuhan. Sebab itu kita punya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita ada peace dalam kehidupan kita. Saya ingin kita lihat sama-sama ayat 14 ya. Ada luar biasa yang saya temukan, saya selidiki ayat ini saat saya merenungkan, saya coba research, saya coba selidiki. Ya di situ katakan karena dialah ayat 14 damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Yang selama ini di hukum Taurat, oh kamu non-Yahudi, kamu tidak layak, ya kamu bukan pilihan Tuhan. Tetapi sekarang oleh karena Yesus mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Yang memisahkan orang non-Yahudi dengan orang Yahudi, yaitu perseteruan, yaitu musuhan. Apa maksudnya tembok pemisah ini? Nah, di zaman Rasul Paulus, di zaman Yesus, ini adalah gambaran bait Allah ya didirikan oleh Raja Herodes. Nah, bait Allah tidak semua orang boleh masuk. Jadi ada arkeologi dia digali di Yerusalem yang bekas
bekas reruntuhan bait suci. Di situ kan, di batu ini dituliskan bahwa ada tulisan yang berkata bahwa tiada orang asing, ya ini dalam bahasa Yunani. Saat itu mereka tulis kepada siapa orang-orang asing, tiada orang asing dibenarkan masuk ke dalam pagar yang mengelilingi kawasan suci dan halaman. Sesiapa yang ditangkap akan bertanggung jawab secara pribadi atas kematiannya yang akan datang. Jadi untuk orang yang non-Yahudi susah sekali mau datang ke bait suci. Kalau kita zoom in ya, ini zoom in sudah berapa? Kalau dilihat berlayer-layer, berapa kali tembok mengeliling bait suci. Untuk apa? Untuk mempersulitkan ya orang untuk datang ke bait suci. Saya boleh katakan mempersulitkan orang untuk sembahyang. Betul-betul menyusahkan orang untuk datang dekat dengan Tuhan. Nah, tembok pemisah ini, saudara lihat bahwa ada 3 warna, dot merah, dot hijau, dot biru. Nah, dot merah artinya orang asing, orang non-Yahudi, kamu tidak boleh masuk. Kamu hanya di luar saja. Kamu hanya di luar saja, kamu hanya di halaman. Sebab itu ada perintah katakan, siapa yang masuk, kamu akan dihukum mati. Nah, ini merah. Artinya kamu stop sampai situ saja. Kamu mau sembahyang Yahweh, mau sembahyang Tuhan, di luar sana. Lalu, yang dot hijau itu ada lagi satu lagi pagar, ada satu lagi gerbang. Artinya adalah perempuan Yahudi, kamu sampai di sini saja. Cuma laki-laki saja boleh masuk. Wow, kalau saudara adalah wanita, perempuan, saudara hanya bisa di halaman di depan situ. Hanya sampai di gate warna hijau. Nah, lalu yang laki-laki, ya orang Yahudi, boleh masuk. Di depan lagi, ada halaman satu lagi. Di depan bait suci. Nah, biru ini hanya orang imam. Ya, orang-orang imam yang melayani saja yang boleh masuk. Kamu orang-orang yang bukan pelayan-pelayan Tuhan, bukan imam, kamu berhenti di luar. Banyak layer untuk menghalang untuk orang dekat mencari wajah Tuhan. Saya boleh gambarkan seperti ini ya. Ada satu ketika ada konser, bukan konser juga lah, ada KKR Kesembuhan Ilahi. Jadi mereka undang seorang reverend lah, seorang pastor yang punya karunia menyembuhkan. Nah, event ini saat itu lagi viral karena dia promote event ini dengan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Nah, dan juga event ini juga pernah terjadi, ada orang agama sebelah, mereka datang event ini, mereka sakit, mereka mungkin dalam kritikal, mereka datang event ini supaya minta pastor ini doakan mereka, supaya mereka sembuh dan terjadi kesembuhan, mereka betul-betul sembuh. Nah, karena event ini viral jadi fokus kerajaan saat itu. Jadi kerajaan ini memberikan peraturan yang sangat berat. Kerajaan ini mengizinkan tapi dengan syarat-syarat yang banyak yang syaratnya. Jadi karena event organizer ini begitu takut, ya, wah sudah Perdana Menteri sudah jumpa dengan kita, majelis agama sudah fokus target kita. Jadi mereka menjadi takut. Jadi mereka fokus adalah supaya orang yang agama sebelah tidak boleh masuk event KKR ini. Nah, datanglah kita orang Sabah Sarawak, betul tidak? Kita orang Sabah Sarawak, muka kita tidak jauh beza, betul tidak? Kulit kita tidak jauh beza. Saya macam, mungkin mak saya Cina, tapi muka saya betul-betul macam orang Sarawak. Ya, orang saya pergi kedai Cina, awak nak makan apa? Tapi saya boleh cakap Cina, ya, 我要 order 这个. Oh, ni 是华人啊？我是华人. Kita orang Sabah Sarawak tidak jauh kan beza muka kita. Jadi untuk masuk ke KKR ini, walaupun kita pastor, ya bapak saya, apalagi bapak saya, betul-betul muka dia macam bila bulan puasa tuh, dia jadi target lah tuh kan. Bagi mama, orang yang mama tuh tengok dia terus, orang ini tak puasa kah apa ya? Bapak saya bodoh amat lah, dia makan saja. Ya, jadi
Untuk masuk KKR ini betul-betul susah. Banyak layer security. Lepas itu banyak tanya soalan. Kamu orang ini? Kamu orang laut? Oh, kamu boleh kami tengok IC kamu? Ya, sudah layer security gate pertama, betul. Gate yang kedua lagi, security lagi tanya, sorry lah, kamu tak boleh datang. Tapi kami orang Kristen. Orang Kristen, dia tunjuk IC. Oh, masuk IC. Sudah masuk ke dalam acara KKR, ada security yang berdiri di sebelah kita, yang memperhatikan kita. Wow, saya rasa bagi KKR itu saya rasa macam tak ada welcome, ya, tak rasa di welcome, dicurigain. Security itu jeling saya saja, ya kan, tengok saya kayak, oh mungkin orang ini intel, mungkin orang ini CIQ dari polis dan sebagainya. Saya sama sekali tidak menikmati KKR itu. Ya mungkin ada kesembuhan terjadi, tapi begitu banyak complicatednya harus hadapi. Begitu juga orang saat itu, ya untuk datang mencari Tuhan itu susah. Bayangkan kalau saya buat benda ini sama di gereja ini, saya yakin berapa minggu depan gereja ini kosong, ya. Ada 5 layer security. Kamu harus jack bag kamu harus tunjuk IC kamu, ya, kamu harus datang gereja, kamu harus di scan ada bom kata, ya, ada bom, kamu harus cek dulu, kamu diraba dulu, kamu ada pisau kata apa. Saya yakin minggu depan tak ada jemaat yang mau datang. Woi, masuk surga lebih mudah bagi gereja itu. Betul, saudara katakan masuk surga lebih mudah daripada pergi gereja sisi kota Masai. Begitu tuh banyak complicated. Saudara, kita bersyukur bahwa kita tidak perlu lalui semuanya itu. Amen. Wow, kalau kita hidup di zaman ini, ada tembok-tembok yang begitu menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, semuanya sudah dirubuhkan. Semuanya dirubuhkan. Apa yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan, apa yang menghalang kita untuk mencari Tuhan, semuanya sudah dirubuhkan. Hanya apa? Kita membuka hati kita, hanya kita datang punya kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan akan hadir melawati hidupan kita. Bukan lagi bicara tempat. Oh, tempat gereja lah saya boleh dapat rasakan hadirat Tuhan. Saudara, di rumah saja kita boleh rasakan hadirat Tuhan. Bukan saat saya sembahyang baru saya dapat rasakan hadirat Tuhan. Di saat kita masak pun kita dapat rasakan hadirat Tuhan. Banyak lagu-lagu rohani zaman dulu itu diciptakan oleh ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga. Saat mereka sedang masak, saat mereka lagi masak, mereka pikir, oh mereka khawatir tentang anak mereka. Mereka khawatir tentang pekerjaan suami mereka. Dan mereka mulai nyanyikan lagu-lagu rohani saat mereka masak. Dan di situ terciptakan lagu rohani. Dan dia sampaikan, dia sudah tulis lirik nih, dia sampaikan produser Kristen. Dan akhirnya produce banyak lagu-lagu rohani. Hari-hari ini kita nyanyi lagu apa? Saat kita masak, saat kita kerja, saat kita di kereta. Saudara, kita boleh ambil masa. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, susah betul hari ini. Ya. Susah betul hari ini. Betul-betul susah. Banyak stres Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mendengar. Dan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Amin. Ayat yang terakhir. Dan untuk memperdamaikan keduanya. Tidak termasuk tubuh. Di dalam satu tubuh. Dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera. Yesus datang. Memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dialah kedua pihak kita dalam satu di dalam beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. You not a stranger. You not orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita bukan lagi stranger bagi Tuhan.
Kita bukan stranger lagi bagi gereja, tetapi kita menjadi satu di dalam satu keluarga Allah. Ya, dulu mungkin kita sebelum ini tidak percaya pada Tuhan. Mungkin kita adalah orang jauh daripada Tuhan. Kita orang yang tidak punya harapan. Kita orang yang tidak menerima janji Tuhan. Tetapi sekarang kita di dalam Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita dahulu mungkin yang dibuang. Tetapi sekarang kita menjadi keluarga Tuhan. Di dalam Kristus kita menjadi satu. Amin. Di dalam Kristus kita menjadi satu. Kita satu keluarga. Ya, kita tidak lagi pandang perbedaan antara satu sama lain lagi. Ya, saat itu mereka orang non-Yahudi, orang Yahudi, mereka saling gaduh. Ya, orang non-Yahudi mereka punya background, mereka punya latar belakang kepercayaan pagan. Kepercayaan nenek moyang. Orang Yahudi mereka punya kepercayaan hukum Taurat. Mereka katakan, oh kamu harus ikut kami. Oh tidak, kamu harus ikut kami. Kamu harus setuju dengan kami. Kamu harus sama seperti kami. Tapi itu tidak lagi. Kita tidak ikut lagi hukum Taurat. Kita tidak ikut lagi kepercayaan nenek moyang. Tetapi kita ikut Tuhan. Amin. Kita ikut Yesus. Kita ikut Yesus. Sebab itu saya katakan bahwa kita bersama Yesus, bersama Kristus, kita adalah satu dalam keluarga Tuhan. Amen. Kita adalah satu di dalam keluarga Tuhan. Jangan kita membandingkan diri orang lain, tetapi kita adalah satu di dalam keluarganya Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya minta pemain musik untuk dapat membantu maju depan. Kita bersama-sama bangkit berdiri bahwa kita semua adalah satu di dalam keluarga Tuhan. Tidak ada lagi memisah antara kita satu sama lain. Kadang-kadang benda yang stranger, benda yang asing, kita takut, betul tidak? Kita takut ke tempat yang baru, kita takut ke tempat yang suasana yang baru, kita takut untuk jumpa orang baru. Ya, apalagi kita datang ke gereja, kita takut orang kiri kanan kita. Saya tak kenal dia ya, saya tak jarang jumpa dia. Kita rasa kita adalah orang asing. Kita rasa mereka adalah asing bagi kita, mereka adalah stranger bagi kita. Tapi firman Tuhan hari ini yang kita bacakan pada hari ini adalah kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi stranger. Tetapi kita adalah satu keluarga Tuhan. Amen. Kita adalah satu keluarga Tuhan. Ada sebuah lagu yang bernama tajuk Good Grace yang diciptakan oleh Hillsong. People come together, strength together. Mari kita datang bersama sehati, menguatkan satu sama lain. Kita datang adalah mencari Yesus, mencari hadirat Tuhan. Dan kita adalah semua adalah keluarga di dalam Tuhan. Amen. Keluarga di dalam Tuhan. Anggaplah orang kiri kanan, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Kita bukan lagi orang asing. Kenapa? Tuhan sudah menerima kita. Saat kita berikan hidup kita, saat kita percaya kepada Yesus, yang kita yang jauh sudah dekat dan diterima, dimasukkan di dalam keluarganya Tuhan. Haleluya.